Sebelum menonton video ini, subscribe dulu dan klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para penonton YouTube dan Facebook yang saya hormati, saudaraku dimanapun berada, para guru, para ibu guru, para bapak dan para ibu, semuanya yang masih cinta sama pendidikan, izinkan dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang belajar. Alangkah indahnya kalau berbagi ini bisa diteruskan kepada yang lain. Anak belajar dari tingkat pengamatan, persepsi menuju ke tingkat pengertian atau konsepsi. Ini adalah pembelajaran menurut psikologi Gestalt, ya. Beliau membagi 3 macam. Yang pertama, hubungan antar belajar dan pengalaman. Yang kedua, anak belajar dari tingkat pengalaman persepsi menuju tingkat pengertian atau konsepsi. Tingkat yang paling dasar disebut perspektual learning. Anak belajar dengan pengamatan melalui penginderaan seperti mata, telinga, hidung dan sebagainya, kulit dan sebagainya. Pada tingkat ini sangat banyak diperlukan penggunaan alat-alat peraga. Anak untuk tingkat usia dini sampai dengan usia MI, ya. Tetapi semakin bertambah usia, anak semakin tinggi pula tingkat belajarnya. Dengan kata lain, semakin banyak diperlukan pengertian-pengertian sehingga pada tingkat yang paling tinggi. Anak lebih banyak belajar dengan pengertian atau konsepsi daripada dengan pengamatan. Tingkatan ini disebut dengan conceptual learning. Conceptual learning. Pada tingkatan ini, penggunaan alat peraga semata-mata sebagai alat bantu agar memudahkan anak mendapat pengertian-pengertian yang diinginkan. Ini seperti anak kelas 6, 5 ini sudah mulai conceptual learning. Tapi masih diperlukan media untuk memperkuat. Begitu juga anak SMP. Itu sudah memerlukan conceptual learning, tetapi masih juga sebagai pendukung menggunakan media. Yang ketiga, prosedur belajar berlangsung dari tingkat yang konkret menuju tingkat yang abstrak. Prosedur belajar terdiri atas 4 tingkatan. Nah, ini para guru nih harus tahu, orang tua juga perlu tahu bahwa prosedur belajar terdiri dari 4 tingkatan, yakni 1. Belajar langsung melalui masyarakat, terjun langsung ke masyarakat. Untuk ini diperlukan metode-metode seperti metode karya wisata, manusia bersumber, berkemah, survei, pengabdian sosial. Itu namanya belajar langsung melalui masyarakat. Kedua, belajar langsung melalui kegiatan ekspresi seperti menggambar, menari, drama, pidato dan sebagainya. Yang ketiga, belajar tak langsung melalui alat audio visual seperti peta, grafik, film, radio dan lain-lain. Itu belajar tak langsung melalui alat audio visual. Yang keempat, belajar tak langsung melalui kata-kata seperti buku, ceramah, diskusi. Itu belajar tak langsung melalui kata-kata seperti buku, ceramah, diskusi, dan lain-lain. Tingkat belajar yang pertama adalah bersifat konkret, bersumber dari kehidupan masyarakat alam nyata. Tingkat belajar yang teratas
adalah abstrak karena menggunakan simbol-simbol yang abstrak tentang realitas. Untuk jelasnya perhatikan atau putar kembali apa yang sudah saya katakan. Jadi belajar langsung melalui masyarakat, manusia sebagai sumber seperti survei, pengabdian sosial. Kemudian belajar langsung melalui kegiatan seperti menggambar, kegiatan ekspresi menggambar, menari, dan drama. Kemudian belajar tak langsung melalui auto video, yaitu peta, model, grafik, dan film serta radio. Terakhir belajar tak langsung melalui kata-kata seperti ceramah, diskusi. Baik, itu saja yang dapat sampaikan. Bagaimana kita bisa menangkap pembelajaran ini kalau kita mengulangi kembali. Jadi belajar menurut psikologi Gestalt itu salah satunya beliau membagi 3 kategori atau 3 teori belajar sebagai asas media pendidikan. Juga kita perlu meninjau ya 3 tadi, yaitu 1, hubungan antara pengalaman. 2, itu hubungan antar tingkat pemahaman persepsi menuju konsepsi. Terakhir itu jalur belajar langsung dari tingkat konkret menuju ke tingkat yang abstrak. Demikian, sampai jumpa, ketemu lagi di lain kesempatan. Ikuti terus video kami, yaitu tentang bagaimana kita membangun pendidikan Indonesia lebih maju, lebih berkembang, dan lebih bermartabat. Dengan mengikuti video-video kami, insya Allah akan bertambah wawasan dan membuat Anda semakin pandai mengelola pendidikan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.